Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bukan lagi hamba dosa, melainkan anak Allah. Bukan lagi hamba dosa, melainkan anak Allah. Mari kita membuka Alkitab. Bapak Ibu juga bisa membaca di layar di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu, kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu adalah anak-anak Allah? Amin. Percaya Bapak Ibu ya? Apakah Bapak Ibu pernah berbuat dosa? Pasti pernah melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks ini, ya, kalau kita membaca 1 Timotius, 2 Timotius, itu sebenarnya surat Paulus kepada Timotius, supaya nanti dalam pelayanan Timotius ketika dia masuk dalam pelayanan di Efesus, ya, dia tetap kuat di sana karena Timotius waktu itu diperkirakan umur 30 tahun. Jadi dia masih sangat muda, tetapi sudah mengembalakan satu jemaat yang ada di kota metropolitan, yaitu kota Efesus pada saat itu. Dan sebelum Timotius terjun dalam pelayanan, Paulus memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Kenapa? Karena Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus. Jadi sebelum terjun pelayanan, Paulus memberikan surat penggembalaan. Jadi ini surat dalam kategori surat penggembalaan. Ya, Paulus menggembalakan Timotius supaya Timotius bisa menjadi gembala bagi jemaat Tuhan. Nah, kalau kita baca di pasal 1 ini, sebenarnya Paulus sedang menjelaskan di sini, khususnya di ayat 12 sampai 17 ini, dia menjelaskan tentang dirinya. Dia sedikit bersaksi kepada Timotius bahwa dulu aku itu adalah orang berdosa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat bersama-sama sebenarnya apa sih itu dosa? Ya, apa itu dosa? Dosa dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah, dalam bahasa Yunani disebut sebagai hamartia. Ya, hamartia artinya melenceng dari target atau sasaran. Jadi diumpamakan pada saat itu kalau ada seorang pemanah, ya, kalau tidak tepat sasaran, berarti itu namanya hamartia. Dan setiap dosa-dosa yang disebut di dalam Perjanjian Baru ini, kalau Bapak Ibu baca di bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu katanya hamartia. Jadi tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil. Kalau meleset berarti itu dosa. Ya, itu dosa. Meleset dari sasaran, keluar dari sasaran, melenceng dari target, itu dosa. Jadi saya tidak perlu mendefinisikan dosa-dosa karena banyak sekali tentunya dosa itu. Saya tidak perlu mendefinisikan, saya tidak perlu memberikan poin-poin. Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Kalau sudah melenceng dari target, kalau sudah melenceng dari firman Tuhan, itu dosa.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak peduli dengan akibat dosa. Banyak orang begitu senangnya melakukan perbuatan dosa tanpa melihat akibatnya. Tapi kita harus lihat Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Alkitab, dosa itu ada akibatnya. Ada konsekuensi dosa. Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu Saudara. Akibat dosa yang pertama adalah merusak hubungan Allah dengan manusia. Ya, tidak ada hubungan yang baik antara Allah dengan manusia. Kenapa? Manusia punya kehendak begini, Allah punya kehendak begini. Sehingga tidak ketemu Bapak Ibu Saudara. Manusia suka-sukanya begini, padahal Allah sudah memerintahkan, kamu harusnya begini. Manusianya nggak mau. Akhirnya apa? Rusak hubungan manusia dengan Allah. Jangankan manusia Bapak Ibu Saudara. Teman kita aja kalau beda pendapat itu bisa merusak pertemanan kita. Nah, selain merusak hubungan Allah dengan manusia, juga merusak hubungan sesama manusia. Dosa. Itu bisa merusak hubungan kita antar sesama kita. Makanya iblis senang sekali kalau kita saling berantem. Ya, iblis suka itu. Wah, senang dia. Kenapa? Karena dia berhasil membuat kita berantem, membuat kita berselisih. Ya. Dan ini akibat dari dosa, merusak hubungan dengan sesama manusia. Saya dalam keluarga, saya pasti percaya Bapak Ibu pastilah tidak mungkin ada suami istri yang nggak pernah berselisih paham, betul ya? Ya, sekalipun kita lihat di sini ada pasangan suami istri datang gitu ya, setiap kali ke gereja memberikan senyuman yang terbaik, tapi bukan berarti tidak pernah ada perdebatan dalam keluarga, tidak pernah ada selisih paham, betul Pak Budi ya? Iya, pasti ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya berusaha menerapkan dalam keluarga saya, kalau ada masalah, kita ngomong baik-baik. Kita bicarakan baik-baik. Walaupun nanti salah satu sudah panas gitu ya, ya kita tunggu reda sedikit, kita bicarakan baik-baik. Tidak sampai hubungan kita jadi berantakan gitu. Tidak sampai merusak hubungan kita. Sekalipun dalam kenyataannya sebagai manusia, pasti ada perbedaan pendapat, tetapi orang percaya tidak sampai merusak hubungan suami istri. Tetapi kalau ada dosa di dalam keluarga itu, iblis turut campur dalam dosa mereka, maka itu bisa benih-benih untuk menghancurkan keluarga itu. Dosa bisa merusak hubungan kita dengan sesama kita. Ya. Yang ketiga, bisa merusak citra manusia. Ini di dalam Kejadian kalau kita lihat. Tuhan menciptakan manusia itu dengan luar biasa. Tapi karena dosa, akhirnya merusak. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk tidak memakan ini, boleh memakan ini. Karena pengaruh iblis dan manusia juga pengen mencoba makanan yang dilarang oleh Tuhan, akhirnya merusak citra manusia. Rusak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya manusia mengalami penderitaan. Ya, tapi ini bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita mengatakan bahwa orang mengalami penderitaan itu pasti dia berdosa itu. Tetapi dalam Alkitab ada orang yang menderita karena dosa. Ada orang yang sakit, ini di yang terakhirnya Bapak Ibu Saudara, timbulnya penyakit. Ada orang yang sakit itu karena dosa. Walaupun ada yang sakit karena tidak bisa menjaga pola makan gitu ya. Makan sembarangan, itu bisa sakit. Terus bekerja terlalu berlebihan, kurang tidur, bisa sakit. Tetapi ada juga penyakit karena dosa. Ya, jadi kalau kita sakit Bapak Ibu Saudara, coba kita, waduh jangan-jangan karena saya berbuat dosa ini saya sakit nih. Tapi jangan sampai kita juga selalu menghakimi orang, wah itu jarang ke gereja itu makanya sakit dia itu. Jangan menghakimi orang. Itu Tuhan yang berhak menghakimi dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga manusia akibat dosa ini timbulnya ketakutan. Ya, saya tidak perlu membacakan ayat-ayatnya. Kalau Bapak Ibu sering baca Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan di sana. Timbulnya ketakutan. Bapak Ibu kalau berbuat dosa pasti ada rasa penyesalan, rasa takut. Ini akibat dari dosa.
Ada juga hukum tabur tuai dalam Alkitab. Barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai dari daging itu. Ya. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Ini akibat dari dosa. Juga hubungan manusia dengan alam itu bisa menjadi rusak akibat dosa. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak pernah main-main dengan dosa. Di dalam Nahum 1 ayat 3a, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Sambil saya menyampaikan firman Tuhan ini Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan saya adalah orang-orang yang disebut di dalam firman Tuhan ini. Jangan-jangan saya sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita melihat bahwa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun. Kita tidak bisa menyogok Allah. Dengan dosa kita, terus kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau berbuat baik. Ampuni saya. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan berbuat baik. Satu-satunya cara Allah adalah Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, ada jarak. Jarak kita dengan Allah itu ada dosa. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia itu adalah dengan Tuhan Yesus datang sendiri ke dunia, menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam tulisan Paulus ini dia sudah mengungkapkan semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat di sana bahwa situ terhadap manusia itu luar biasa. Kita bisa lihat di ayat 12, 13, 14, 15, 16. Coba kita lihat satu persatu. Paulus mengatakan di ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ada kata-kata di sana yang mengatakan bahwa mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tuhan melayakkan, Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada Paulus. Sebenarnya Paulus tidak layak. Bapak Ibu tahu masa lalu Paulus bagaimana? Ya, masa lalu Paulus pembunuh orang Kristen segala macam, masa lalunya itu sangat kejam sekali. Tetapi Tuhan berkata, Paulus berkata, Tuhan melayakkan aku. Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dengan pelayanan Paulus yang luar biasa, dia tidak menyombongkan diri. Tetapi dia katakan, Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dan di atasnya dikatakan, karena Ia menganggap aku setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ditempatkan dalam pelayanan, Tuhan sebenarnya yang melayakkan orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa sombong kalau Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Karena itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat di ayat 12 ini bahwa Kristus tidak hanya memberikan kemampuan kepada Paulus, tetapi juga kesetiaan kepada orang yang ditempatkan dalam pelayanan. Ya. Dia memberikan kesetiaan. Paulus bisa setia itu, Paulus menyadari bahwa itu karena Tuhan. Ya. Itu karena Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau di pedalaman kok mereka bisa bertahan sih di sana pelayanan gitu. Karena Tuhan yang membuat mereka setia. Bukan karena kemampuan mereka. Ya, bukan karena kemampuan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk melayani merupakan suatu perkenanan yang besar. Sehingga oleh karenanya mereka yang terpanggil itu harus mengucap syukur
kepada Yesus Kristus. Makanya Paulus mengatakan di sini, aku bersyukur kepada Dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melayani, jangan anggap pelayanan sebagai beban. Kalau kita menganggap pelayanan sebagai beban, kita tidak akan pernah bisa melayani dengan maksimal. Ya, jangan sampai ada yang melayani hari Sabtunya bergumul setengah mati, aduh besok saya pelayanan. Ini bagaimana ini gitu ya. Pelayanan itu adalah satu anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Maka kalau Tuhan percayakan itu, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka kalau kita perhatikan selanjutnya, di sana dikatakan dikasihaninya. Dilanjutkan lagi di ayat 14, karena karunia Tuhan dilimpahkannya. Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Kita melihat di sini, Bapak Saudara, begitu luar biasa kasih Tuhan kepada manusia. Maka kita bersyukur kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang masalahnya adalah kita akan melihat bersama tentang hidup sebagai anak Allah ini. Ya, tadi dikatakan di tema bahwa bukan lagi hamba dosa melainkan anak Allah. Di ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus mengakui tentang keberdosaannya di Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebesar-besarnya dosa Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kalau Bapak Ibu mau mengaku, Tuhan mau menerima kita. Kalau kita bandingkan dosa kita dengan Paulus, mana yang lebih besar? Paulus itu secara manusia dosanya luar biasa, membunuh orang Kristen. Tetapi ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah memperdebatkan ini juga di kelas waktu saya masih sekolah teologi. Dikatakan ini di ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus membunuh orang Kristen. Paulus menjadi seorang yang ganas dikatakan di situ. Dia melakukan semuanya itu karena dia tidak tahu. Jadi mana yang lebih besar hukumannya? Orang sudah tahu itu salah, dia lakukan, atau orang itu tidak tahu tapi dia lakukan kesalahan, dia berdosa. Mana yang lebih besar hukumannya? Ya. Ini jelas Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan, aku melakukan itu, ya, aku melakukan perbuatan dosa di luar pengetahuan iman. Artinya apa? Ketika dia membunuh orang Kristen, dia tidak tahu kalau nanti konsekuensinya begini, akibat dari dosa itu begini. Setelah saya baca dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang menjelaskan di sana bahwa orang yang tidak tahu terus dia berbuat dosa, itu hukumannya lebih ringan daripada orang yang tahu tapi berbuat dosa. Tidak ada hukuman yang lebih ringan, sama-sama ada konsekuensinya. Dan itu tidak bisa kita mengatakan bahwa hukumannya lebih ringan atau lebih berat. Itu adalah kehendak Allah yang akan memberikan hukuman kepada orang itu. Kita tidak bisa ikut campur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Paulus melakukan dosa karena dia tidak tahu. Berapa banyak orang Kristen yang sudah tahu kebenaran masih melakukan dosa. Sudah tahu berzina itu nggak boleh, mencuri itu nggak boleh, korupsi itu nggak boleh, tapi kok dia lakukan? Ini persoalannya. Paulus melakukan itu, mungkin secara manusia kita mengatakan, ya kan dia nggak tahu, makanya dia melakukan. Tapi kok banyak orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, rajin beribadah, rajin pelayanan, tetapi hidup dalam dosa. Ini merupakan satu pertanyaan besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa tanpa pengetahuan tetaplah sebuah dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa hal ketidaktahuan bisa meringankan konsekuensi. Mungkin kalau kita lihat ya di negara kita ada beberapa hukum ya, atau kesalahan yang tidak disengaja bisa itu diringankan. Tetapi di dalam Tuhan
Tuhan yang berdaulat untuk memberikan hukuman atas dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang takut gemuk. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu takut gemuk? Takutlah, iya kan? Takut berusaha untuk makan makanan yang mungkin tidak enak, tetapi yang penting gak gemuk lah, gitu kan? Sudah gemuk, berusaha untuk menguruskan badan, gitu ya. Berusaha untuk menguruskan badan, diet segala macam, minum ini, minum itu. Orang pada takut gemuk. Banyak juga orang yang takut jelek. Takut dikatakan jelek. Akhirnya dia berusaha mendandani dia. Ya, membeli baju-baju mahal supaya dia kelihatan cantik. Ya. Tetapi pertanyaan saya adalah, berapa banyak di antara kita yang takut berbuat dosa? Ya. Berapa banyak di antara kita yang takut melakukan perbuatan dosa karena berpikir bahwa ada konsekuensi yang berat, bahwa saya sebagai anak Allah punya tanggung jawab untuk berkenan di hadapan Tuhan, sehingga untuk berbuat dosa itu adalah satu ketakutan yang besar bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa kalau tidak diselesaikan akan memperanakkan dosa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berdosa, tidak menyelesaikan dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Paulus sebelum bertobat. Dia katakan di sana, di ayatnya yang ke-13. Ya. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya itu di luar iman. Paulus sebelum bertobat, dia seorang penghujat, dia seorang penganiaya orang Kristen, pembunuh, dan dia seorang yang ganas. Ini Paulus sendiri yang mengatakan kepada Timotius. Saulus selalu membuat ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan. Itu Paulus katakan sendiri juga di Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Judul perikopnya itu, Saulus bertobat. Kita bisa melihat di sana bagaimana kejahatan Paulus. Kisah Para Rasul 8 ayat 3 dijelaskan di sana bahwa Paulus selalu berusaha untuk membinasakan jemaat. Dan ia adalah seorang penghujat Allah, penganiaya orang-orang kudus. Lengkaplah dosa Paulus ini. Dia orang yang luar biasa dalam keberdosaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dikatakan di Filipi pasal 3 7-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, sebelum orang bertobat, ketika Paulus melakukan semuanya ini, dia menganggap itu sebagai sebuah keuntungan. Tetapi ketika dia sudah bertobat, dikatakan di Filipi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dia menganggap semua masa lalunya itu sebagai sampah. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau saya ketemu teman gitu ya, kalau kita melihat orang ada yang selalu membangga-banggakan masa lalunya. Oh, kamu tidak tahu, saya ini dulu preman. Jangan main-main sama saya. Wah, itu membanggakan masa lalu itu. Kita kalau sudah dalam Kristus, sekalipun kita dulu preman, kita berbeda sekarang. Berbeda. Masa lalu itu bukan untuk dibangga-banggakan. Dosa masa lalu itu bukan untuk dibangga-banggakan. Tetapi kita menganggap itu sampah yang tidak ada gunanya ketika kita memperoleh Kristus. Nah, saudara, di ayat 9, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehidupan Paulus. Dia jelaskan ini kepada Timotius, bahwa masa lalunya yang begitu kelam, tapi ketika seseorang menerima Kristus dalam kehidupannya, maka dia menjadi manusia baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sangat penting dalam kehidupan kita, hidup sebagai anak-anak Allah. Dikatakan di sana, dia harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di ayat 15, harus ada pengakuan. Ya. Awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus terbuka di hadapan Tuhan, akui dosamu. Yang kedua, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Di Kisah Para Rasul pasal 9. Paulus di sana berjumpa dengan Kristus. Disitulah titik awal di mana dia benar-benar bertobat. Yang ketiga, meninggalkan kehidupan yang lama. Ya, bahkan Paulus sering mengatakan, matikanlah manusia yang lama. Dan yang keempat adalah dikatakan di ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yang terakhir, hidup sebagai anak Allah adalah menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai anak Allah merupakan tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Sudahkah kita memiliki kriteria ini? Kalau kita tanya satu persatu, sudahkah Bapak Ibu menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan Bapak Ibu? Kapan momen itu? Saya ingat betul momen saya menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat ketika saya SMA kelas 3. Waktu itu ada temannya Pak Reksi. Temannya Pak Reksi, saya belum kenal Pak Reksi. STT Doulos Jakarta datang ke kampung kami, membuat KKR di sana. Ketika mereka memimpin ibadah, pada saat itulah saya menerima Yesus dalam kehidupan saya. Itulah momen di mana saya lahir baru. Bapak Ibu masih mengingat kapan Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Kapan Bapak Ibu benar-benar meyakini tanpa Tuhan tidak ada yang lain? Harus ada momen itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, lalu ketika Bapak Ibu sudah mengingat momen itu, coba ingat apakah Bapak Ibu sudah meninggalkan manusia lama, kebiasaan-kebiasaan lama, dosa-dosa yang Bapak Ibu lakukan pada masa lalu. Lalu yang di ayat ke-16, apakah Bapak Ibu sudah menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai anak-anak Allah ini, jika kita sungguh-sungguh bertobat, maka besarnya dosa tidak menjadi halangan bagi Allah untuk menerima kita. Juga tidak menjadi halangan bagi Allah untuk memakai kita dalam pelayanan. Seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Bukan hanya menerima kita apa adanya, tetapi juga Tuhan bisa memakai kita dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penghujatan, penganiayaan, dan keganasan merupakan masa lalu yang begitu mengerikan dalam kehidupan Paulus. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa seperti itu luar biasa di hadapan Allah dan masyarakat. Membunuh orang Kristen, menghujat Allah berarti langsung menyerang Allah. Menganiaya umat Tuhan berarti berusaha melukai Tuhan. Makanya Paulus waktu bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, akulah yang kau aniaya itu. Maka Bapak Ibu Saudara, para petobat sejati itu, supaya berhasil mencapai maksud Tuhan, tidak akan kembali kepada keadaan yang semula, sampai mereka dibawa pulang kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Tuhan yang paling tahu dan kita sendiri. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan hari-hari ini.
Baik kita mulai dari anak-anak muda sampai orang dewasa. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, kita mau enggak berterus terang pada Tuhan? Kita mau enggak datang kepada Tuhan? Di Galatia 3:26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari dosa ini sangat mengerikan. Tapi kadang-kadang orang tidak mempedulikan. Kenapa? Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan dosa, Tuhan tidak langsung menghukum kita. Tuhan kadang membiarkan kita. Tapi ada saatnya nanti Tuhan murka dan akan menunjukkan hukumannya bagi kita yang berdosa. Di waktu yang tidak kita sangka-sangka. Beberapa orang saya temui dan berkata kepada saya, teman-teman saya yang dulu, yang sekarang sudah tidak rajin bergereja, sekarang sudah tidak mau datang ke gereja, berkata kepada saya, ngapain sih datang ke gereja? Toh hidup saya baik-baik saja. Ngapain sih saya beribadah kepada Tuhan? Toh hidup saya baik-baik saja. Ngapain sih rajin persekutuan? Toh hidup saya baik-baik saja. Kadang-kadang kita mengukur semua itu dengan kata, semua baik-baik saja. Saya hanya mengatakan, saya bukan Tuhan, tapi saya mau katakan kepada saudara, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan gak pernah main-main dengan dosa. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita mendengar firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali padanya, datang pada Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita. Jangan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa akibatnya sangat luar biasa. Bukan hanya dalam diri kita, bisa ke anak-anak kita, bisa ke pasangan kita. Bahkan di dalam Ulangan, dosa kalau tidak diselesaikan, itu turun kepada 4 keturunan. Kalau di 4 keturunan tidak diselesaikan juga, turun lagi 4 keturunan ke bawah. Bapak Ibu Saudara, maka jangan main-main dengan dosa. Tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang besar. Keluar dari jalur yang Tuhan sudah tunjukkan, kita melakukan dosa. Maka Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan status sebagai anak Allah, ini yang Tuhan janjikan bagi kita. Dikatakan di ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan yang terakhir dikatakan, dan mendapat hidup yang kekal. Semua orang mau mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Semua orang mau, siapapun dia. Tapi untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, itu tidak mudah, terus terang saja. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ada banyak jalan yang harus kita lalui. Dan kadang jalan itu sempit sekali. Kadang jalan itu berbatu. Kadang jalan itu licin. Kadang tanjakan, kadang curam sekali. Ya itulah perjalanan kehidupan kita. Tapi kalau kita bisa mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kita itu, Tuhan menyertai, bahkan ada satu destinasi kita yang luar biasa, yaitu kehidupan yang kekal di sorga nanti. Amin. Semua mau ke sorga. Saya tidak perlu menanyakan itu, pasti mau. Tapi kalau saya tanya, mau melakukan kehendak Tuhan, mau ikut jalan yang Tuhan tujukan untuk menuju ke sorga itu, banyak orang yang tidak mau. Banyak orang memilih jalan lain. Banyak orang memilih jalan pintas yang dianggapnya, yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Tidak ada. Memang menuju ke Roma banyak jalan, tapi menuju ke Tuhan, menuju surga hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita saat ini ada yang menyimpan dosa, yang melakukan dosa. Orang lain tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, kita sendiri yang tahu. Hari ini
akuilah dosa itu di hadapan Tuhan. Bertobatlah kepada Tuhan. Tuhan akan menerima kita apa adanya. Seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan terima kita apa adanya. Itulah mengapa dikatakan di sini Tuhan itu panjang sabar. Tapi Bapak Ibu Saudara, kesabaran Tuhan, kasih Tuhan itu tidak meniadakan sifatnya yang lain. Apa itu? Allah itu adil. Ya, Allah itu kasih, tapi Allah itu adil. Allah tidak main-main. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua. Maka ada satu lagu yang luar biasa dalam Kidung Jemaat yang mengatakan bahwa sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita, mungkin ada di antara kita yang melakukan perbuatan dosa hari ini, Tuhan memanggil kita melalui firman-Nya, kembalilah, datanglah pada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita.